webcam mati, yang di atas semua anak saya pada ini nyalakan nih. 2 biji lagi nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Sampai udu kah? Udu. Sudah masuk salat kah? Rahman? Rukun salat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala sebelum salat tuh kita mundur sedikit. Wa min syurutis shalah itu kah? At-taharatu anin najasah itu kah? Baik. Faslun wa min syurutis salati at-taharatu anin najasati fil badan was thawbi wal makan wal mahmul lahu. Fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu illa ayyulqiyahu halan. Aw yakun ma'fuwan anhu kadami jurhihi. Ini adalah pasal yang menjelaskan tentang syarat salat, yaitu di antara syarat salat itu, syarat ini berarti salat itu tidak sah kalau hal ini tidak diperhatikan, yaitu at-taharatu anin najasati fil badani was thawbi wal makan, yaitu kita harus suci dari segala najis baik di badan, pakaian dan tempat. Jadi kalau pakaian kita ada najis, maka otomatis salat kita kada sah. Di antara najis yang ulama kita di dalam mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan di antaranya adalah bulu kucing. Bulu kucing. Jika bulu kucing kita sengaja menggendong kucing itu lalu bulunya rontokan, maka pian harus pastikan bahwa bulu kucing itu tidak menempel lagi di tubuh kita. Tapi kalau ada kucing misalnya berjalan dan tanpa kita sadari bulunya menempel di tubuh dan itu tidak kita ketahui, maka yang tidak diketahui itu kada kita bahas. Karena bulu kucing yang lepas dari tubuhnya itu ulama menghukumkan hukum najis itu. Jelas itulah. Jadi hati-hati orang nang ketujuh, bukan masalah memelihara kucingnya, tetapi berhati-hati terhadap bulunya ketika kita akan sholat. Termasuk kucing itu jangan dibiarkan bebas. Karena suci itu tidak hanya pada pakaian dan badan, tapi pada tempat. Pada tempat.
Sebelum kita lanjutkan, kita wa in laqahu najisun, apabila inya terkena najis, nah, baik tubuhnya atau pakaiannya, maka batallah sholatnya terkecuali inya bisa melemparkan najis itu segera. Maksud melemparkan najis begini, pian sholat, ketika pian tahiyat, tiba-tiba ada, maaf kadang rumah-rumah kita kalau misalnya rumah itu ada beplafon nang ulin aja bepalang-palang misalnya, maka di situ ada cacak nang behira. Lalu tahi cacak tadi yang mananya karing gugur tiba-tiba ke baju pian atau ke mukena pian, atau jika kami lelaki ini ke gamis atau ke tapi. Perhatikan baik-baik kalau najisnya karing, dengarkan baik-baik kalau najisnya karing, tahi cacak tadi gugur mulai pelapon karing. Jika inya karing, maka segera saja lemparkan tahi cicak itu, tetapi tidak dengan menyentuh, paham lah pian? Karena kalau pian sentuh, ada tahi cacak pian ketek, maka jatuhnya ini pian menjadi menyentuh najis, dan najis itu jangan disentuh. Jadi kayak apa kita menghilangkan najis? Maka ulama katakan bisa ketika jatuh seperti ini, maka pian segera goyangkan bagian lain dari kain tadi. Misal, nih nah, bagian ini terjatuh najis, nah bagian sini, maka goyang seperti ini aja, sekira terlempar najis tadi. Tapi jangan diketek, karena dengan mengetek pian menyentuh, bisa dipahamin lah. Jadi jangan disentuh najisnya, tetapi goyang bagian lain dari kain itu sekira najis itu terlempar. Itu jika najisnya apa? Karing. Jelas kira-kira? Nah kalau najisnya basah, ini maka kada ampun. Bila najis basah, pian lempar, maka basahan sisanya itu tetap ada di situ. Maka kayak apa? Maka batallah sholat kita itu. Jelas sedikit, karena memang kita kalau inya basah, biar pian lempar, inya tetap ada yang berikit dari bagian najis tadi. Jika kita ikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya kotoran cicak itu adalah najis. Ada satu masalah, dengarkan baik-baik, dan ini kadang mustahil pian temui. Pian salam, assalamualaikum, dalam posisi batis tahiyat beda. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba pian melihat di telapak batis pian ini ada tahi cacak betempelan di telapak batis. Hah? Maka dalam kasus ini ulama katakan maka sholat itu kita ulang. Sholat itu kita ulang jika najis itu ada di telapak batis, telak ini ada. Berarti najis itu kan terbawa dalam sholat. Sedangkan syarat sholat adalah harus suci daripada najis. Baik di pakaian, di badan, di tempat. Sekarang ada di batis. Berarti sholat itu Oke. Tapi kasus kedua, bedakan kasus ini baik-baik. Bedakan kasus ini baik-baik. Pian salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pian sembayang di Darul Aman atau di Islamik atau di Masjid Raya. Begitu tuntung salam, pian berdoa, lalu pian keluar masjid. Begitu keluar masjid, pian hendak memakai lagi sepatu pian atau sandal pian. Lalu pian berduduk memakai sepatu, sekalinya pian melihat di telapak batis pian ini ada tahi cacak bertempel. Maka apakah kita harus mengulang sholat kita ketika nyata tahi cacak bertempelan di batis? Maka ulama mengatakan dalam kasus ini pian kada usah ulang. Kenapa begitu? Karena pian melihatnya itu di luar masjid dan ada kemungkinan terjajaknya itu ketika kita berjalan menuju keluar. Karena kemungkinan itu adalah, tapi kalau nyata-nyata habis salam tahi cacak itu ada di batis, nah itu kan ada kemungkinan lagi sudah. Nyata benar itu terbawa dalam sembahyang, maka dalam kasus ini sembahyang diulang. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid, lalu melihat tahi cacak, setelah kita berjalan sekian langkah,
maka kita boleh beranggapan bahwasanya tahi cacak ini tajajak waktu aku berjalan. Dan sholat kada perlu diulang. Baik. Jadi tidak boleh membawa najis di badan, tidak boleh membawa najis di pakaian, dan tidak boleh ada najis di tempat sholat. Ada pertanyaan. Dari kita karena pikirnya begitu kan, masalahnya banyak. Pian anakan halus, umur 2 tahun atau setahun setengah nang sudah mulai bisa berjalan, tapi berjalan nang 15 langkah bepingkut, 10 langkah bepingkut. Dia bepempas kalau pempasnya najis ada. Amun ini apa kamihinya behera atau najis lah. Sedangkan pian laki begawi. Kada mungkin jo kemudian sampai ke bila menunggu anak. Lalu pian sembahyang. Begitu pian sembahyang anak ini kada guring. Maka sambil pian sholat kena diragapnya. Ngerti lah maksudnya nih? Kena sambil sembahyang kena diingkutinya. Dalam keadaan inya bepempas macam itu. Maka apa hukum sholat kita? Dengarkan baik-baik, maka ulama mengatakan sebagaimana dituliskan Dr. Abjad di dalam kitab beliau Nurul Mishkah. Beliau katakan sholat orang yang disentuh oleh orang lain yang membawa najis, kan kasusnya gitu lah. Yang membawa najis kan lain kita, tapi siapa? Anak. Lalu anak itu menyentuh awak kita sambil kita sembahyang diingkutinya, kayaknya berjalan berkeliling, batu udah ragapnya kita, batunya berjalan belang berkeliling, ada pingkutinya kita. Maka dengan kita disentuh oleh orang yang membawa najis, sholat kita tuh tetap sah. Kenapa? Karena ujar beliau li'annahu lam yamussa 'ainan najasah. Karena bukan pian yang menyentuh najis itu secara langsung. Karena bukan pian yang menyentuh najis itu secara langsung. Maka sholat pian saat itu sah. Jadi di sini beliau mengatakan tadi harus apabila ada najis tadi dihilangkan segera jika itu bukan najis yang basah. Oke. Di sini dikatakan lagi au yakuna ma'fuan, atau itu najis yang dimaafkan. Beliau di sini mencontohkan adalah darah. Oke. Masalah darah pertanyaannya darah najis atau tidak? Ulama berbeda pendapat tatkala ditanya darah najis atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Satu, pendapat pertama ingati atau catat. Ingat atau catat. Satu, pendapat pertama mengatakan bahwa darah itu najis kecuali darah dari hewan yang apa jaga bahasa kita tuh, darah-darah nang kayak binatang-binatang nang kada ada nang itu ulama mengatakan yang kada ada darah mengalirnya. Tapi kalau darahnya darah kita, kan kita kada bicara darah kita nih yang kita bicarakan ketika ada orang jerawat pecah. Kalau darah nang lain-lain tuh kira-kira kada anu bang kita kayak lalat kayak itu kalau usah dibahas darahnya tuh ada juga darah lalat. Lalat berdarah kah? Najis yang kita bicarakan seandainya pian berjerawat atau berbisul atau ada luka di tubuh yang ternyata luka tadi mengalir, maka apa hukum darah itu? Pertama, ulama berpendapat bahwa darah itu najis secara mutlak, titik. Pendapat pertama, darah itu najis. Pendapat kedua, apabila darahnya banyak najis, bila sedikit dimaafkan. Apa maksud sedikit? Sampai ulama mengatakan yang dimaksud sedikit tuh begini. Misalnya pian anggap, misalnya nih ada duit benggol. Duit benggol kayak duit
500 misalnya, atau kan, 1000 duit benggol. Lalu bayangkan andai darah kita yang mengalir nih, kita terjatuh ke logam itu tadi, kira-kira tertutuplah logam itu dengan darah. Namun cuma setitik, 2 titik atau 3 titik, itu kan berarti darah sedikit. Maka jika mengikuti pendapat kedua, ulama mengatakan darah yang banyak itu najis, darah yang sedikit dimaafkan. Ulama mengatakan banyak jika seandainya darah itu terjatuh ke atas logam tadi, maka logam itu tertutup dengan darah. Jika kada terlihat lagi logam, menutupi logam tadi, darah tadi, maka ulama mengatakan itu banyak sudah kategorinya. Tapi jika hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes saja, maka ulama mengkategorikan itu sebagai najis yang sedikit dan itu dimaafkan. Itu pendapat ke ulang sekali lagi. Pendapat pertama mengatakan darah itu hukumnya najis. Pendapat kedua apa? Bila banyak najis, bila sedikit dimaafkan. Patokannya tadi adalah jika hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes, maka itu dihukumkan sedikit. Tapi seandainya ada macam logam tadi kemudian terjatuh darah dan menutupi dan terus mengalir, maka itu hukumnya banyak. Itu pendapat ketiga, Bang. Pendapat ketiga, apabila darah itu adalah darah ajnabi, maka hukumnya najis, bila tidak najis. Pahami ini, apa maksud darah ajnabi? Pendapat ketiga ulama mengatakan, apabila darah itu mengalir ke tempat seharusnya mengalir, meskipun banyak, maka darah yang ada di situ dihukumkan tidak najis. Dan terus saja lanjutkan sholat. Jika darah itu mengalir di tempat seharusnya, contoh, ketika kita sholat, tiba-tiba kakanak kayak apa? Kakanak, naudzubillah min dzalik, ngaran kakanakan, tiba-tiba membawa gunting kah, bawa lading kah, di anunya tangan pian pas lagi sembahyang. Sejar tak anu-anu. Atau lagi sembahyang dicakar kucing di batis. Nang baharaguan kucing deh. Cakarnya di batis. Berdarahan batis. Maka seberapa banyak jarinya tuh, anu kukunya tuh, seituan darah. Selama darah itu mengalir memang di tempat seharusnya. Coba pian pikirkan logikanya. Kalau ulun berdarah di sini, harusnya darah itu mengalir kemana? Ke sini kan. Bila darah itu masih mengalir di tempat yang seharusnya, maka ulama mengatakan itu hukumnya hukum tidak najis. Tapi bila darah itu berpindah ke tempat yang tidak seharusnya, darah itu di sini lukanya, harusnya mengalir ke sini. Tapi darah yang di sini tadi terpindah ke tempat lain yang bukan jalur seharusnya, maka ulama menyebut itu dengan darah ajnabi. Pahamlah? Jika darah itu berpindah dari tempat yang seharusnya mengalir, darah di sini terpindah murat marit ke sana kemari, maka ulama mengatakan itu hukumnya najis. Itu ketiga, pendapat ketiga. Pendapat keempat yang paling ringan di kalangan ulama, darah itu kada najis, titik. Ya seperti apa yang disebutkan di sini. Seperti ujar Sidin, yang dimaafkan adalah lukanya orang yang sholat itu. Piannya ada luka. Luka ini hanya bermula karing. Tiba-tiba begitu pian bergerak sholat, tiba-tiba anunya terbuka. Lalu berdarahan pulang. Maka darah itu menurut pengarang kitab ini itu termasuk darah yang dimaafkan. Kalau itu kita bicara sesuatu yang najis tapi dimaafkan. Tapi ulama lain berpendapat darah kada najis. Ada ulama berpendapat seperti itu. Ulun ulang, ada ulama berpendapat darah tidak kesimpulannya. Kalau pian ketika sembahyang berdarahan, maka kita boleh mengikuti pendapat ulama yang mengatakan darah itu kada najis. Ini pertengahan sembahyang. Memang kita ini memiliki luka-luka di tubuh yang sangat sensitif. Behimat sudah dianui, karena bila kita bawa sembahyang keluar lagi darahnya, atau macam orang mimisan, sesuatu yang kada terhindarkan. Sudah juga dianui pakai tisu, kemudian dibasuh, di pertengahan sholat keluar lagi. Karena kemudian inya membatalkan sholat, dibasuh, keluar lagi. Maka dalam hal ini ikuti saja pendapat ulama, setidaknya yang mengatakan darah yang keluar dari dirinya itu dimaafkan. Kalau tidak ingin mengatakan darah itu tidak najis.
Oke, katakan najis tapi dimaafkan. Tapi andai pun pian mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak najis, itu ulun sampaikan perbedaan pendapat ini setidaknya supaya pian tidak heran. Jika nanti ada di antara penceramah atau ulama mengatakan darah itu najis, pian jangan heran. Atau ada guru mengatakan darah itu kada najis, pian jangan heran. Karena memang ulama berbeda pendapat dalam masalah darah. Pian ingatlah, Sayyidina Ali itu ditikam dalam sholat. Sayyidina Umar ditikam dalam sholat. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz itu dipanah ketika sholat. Dan mereka meneruskan sholat. Berdarah kada posisinya? Berdarah. Nah. Kita lanjutkan. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir. Dan wajib hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan bi izalatil ain dengan membuang airnya. Sekarang ibu-ibu tolong perhatikan, Rumah kita hari ini hanya ada dua kemungkinannya. Bisa jadi rumah pian lantainya papan, bisa jadi rumah pian lantainya keramik atau cor. Perhatikan, jika anak pian bekami di lantai, kayak apa pian bersihkannya? Jelas pertanyaan dulu lah. Dan ini pian alami. Kalau anak pian bekami, kalau behera kada kalau kan ini bapempes kalau. Bekami. Kayak pemhilangannya. Kita bicara tahi dulu lah. Maaflah kada niat jorok, kita bicara tahi aja dulu. Apakah kucing tadi, kita beli ke kucing belang? Apakah kucing tadi behera di lantai? Ataukah anak behera di lantai? Maka tahinya bebigian ada di lantai, ngerti lah? Lalu kayak apa pian bersih? Imbah dibuang tahinya? Baik. Satu, kalau rumah pian ini papan, kada repot kita lah. Karena begini, coba pian perhatikan baik-baik. Pian bayangkan aja papan itu kan pasti renggang. Serapat-rapatnya papan itu kan pasti renggang kan. Kalau ada tahi, kemudian ini tahi kita ambil. Ini tahi, maaf. Tahi. Misal, ambil kan. Ambil, kemudian pastikan. Sampai hilang air, maksud air itu bendanya hilang. Bendanya hilang. Tapi jangan bebaya. Ya kan kalau maaf lah tahi itu basah, meskipun diangkat sebagian besarnya, karena ada kalau yang tertinggal. Itu yang tertinggal meskipun sedikit tetap disebut ain. Jadi pastikan itu benar-benar hilang. Sampai ini sudah pada lagi. Jakai berarti japai gini karing dah. Saking anunya pian mana? Diambil dulu kotornya, ambil hanyar pian anu bujur-bujur sampainya karing. Tapi meskipun karing, kemudian kada kelihatan lagi tahi, ya hukumnya tetap najis. Hukum tetap najis. Maka selanjutnya bagaimana? Maka selanjutnya kita lihat. Kalau rumah pian itu adalah rumah beton, macam bekeramik, kan itu kan ada celah untuk memasukkan banyu. Maka bila anak behera atau bekami anak ser bekami, yang terjadi saat ini ulun melihat kadang-kadang ada babinian banyu kamih itu dilapnya tapi kada karing, paham lah? Masih ada lagi basah dah. Lalu dipel, dipel dengan kain
Basah, kada mungkin kering dong, kain basah. Dengan kain, maka ketika itu sama hukumnya pian menyebar najis saat itu. Ngerti lah. Apalagi kalau posisi banyu kamih itu masih basah, lagi langsung aja dipel. Mentang-mentang memang ngepelnya bersabun. Toh kalau kita bicara bau kada bakal berbau kamih lagi karena ini pel bersabun, nang super pel dipakai. Kemudian digosokkan ke banyu meskipun banyu kamihnya sedikit, tapi tetap hukum banyu kamih itu najis meskipun ini sedikit. Ngerti gak Bu? Ulun ulangi lagi lah. Bekamih kekanakan. Terus banyu kamihnya basah sedikit sana. Meski sedikit, tiba-tiba yang sedikit tuh pian langsung pel. Kemana ini nyebar tuh najis tuh? Bisa dipahami? Jadi kayak apa ibu-ibu? Lap buai sampai karing. Lap sampai setelah inya kering, baru kemudian pian tumpahi banyu. Pakai cambuk pian tumpahi banyu, maka dengan menumpahi banyu itu maka sucilah itu sudah. Lalu ada pertanyaan, seandainya itu lantai masih basah, tapi basah imbah di pel, bukan basah awal. Perhatikan, ini baju kami. Lalu baju kami ini ulun lap sampai karing. Ini karing dah. Biar kayak apa aja menggesek tangan kada lagi banyunya, berarti karing lah sudah. Lalu yang karing tadi ulun siram pakai banyu. Ulun siram gitu. Karena rumah ini misalnya rumah rumah papan ya. Banyu ini kan otomatis lambat laun kayaknya mengering atau terbuang ke lubang-lubang tadi. Nah, dalam kondisi lantai itu masih basah macam itu, langsung pian ampar saja dari sembahyang di situ kada Pak. Jadi cara menghilangkan najisnya adalah hilangkan dulu najis tadi, baik inya basah atau inya karing. Baik inya basah atau tahi atau kamih, hilangkan bujur-bujur. Setelah inya hilang, baru kemudian banyu ditumpahkan ke situ. Jika itu adalah tempat yang tidak memungkinkan mengalirkan banyu. Tapi kalau papan itu paling nyaman sudah siram banyu kayak itu, nah otomatis terumpat najis sudah keluar. Makanya kayak WC aja, WC itu memang paling nyaman itu ya bila papan itu memang. Karena papan tuh begitu kita siram gitu kita rasa yakin sudah najis itu terumpat masuk ke dalam salah-salah lubang itu. Tapi kalau yang tertahan banyu nih nang sedikit. Jadi hati-hati sedikit masalah inilah. Jadi ulun ulangi sekali lagi, makanya ulun mewanti ibu-ibu. Kalau pian betapasan dengan bak, maka bila ini anak pian mengamihi selawar, anak ini mulai dilajari kada bepempes. Namanya dilajari, tak amihnya. Maka selawarnya nang karena kami ini tadi jangan dicampur lawan kain lain. Lalu itu ditapas, dibak. Maka kayak apa caranya? Nah keran buka atau ambil banyu dibak. Maka selawar itu tadi dianu dulu kayak itu nah. Sampai liput, jadi menggugurkan najis-najis tadi. Jangan nang sebasah-basahnya selawar kena kami culupakan ke dalam bak. Tercampur itu tapi kita juga ada, daster ada juga. Maka dengan banyu kami nang ada di selawar itu menajiskan sebakan itu nah. Maka kayak apa caranya? Ambil dulu tap selawar tadi, entah pian anukan di bawah keran kah? Atau banyu begayung pian siramkan begini kah? Sekira pian pastikan ini basah menggantikan air itu tadi. Jadi seakan-akan air ini membasuh banyu kami. Bila sudah tuh suci meskipun ini masih basah. Karena sudah kita bujur-bujur kita bilas nih. Kita bilas, basah masihnya karena celup ya lagi di situ kada masalah. Atau kalau pian bisa memastikan bahwa mesin cuci itu memang memiliki pembilas kada masalah. Jika memang mesin cuci itu berpembilas. Nah kita masukkan, masih juga misalnya ada najis yang basah. Tapi begitu kita masukkan mesin cuci, ini membilas dulu. Karena mesin cuci itu bilas kelak.
Banyu itu mengalir dari seluruh dindingnya. Lalu menjadikan banyu najis itu mengalir ke bawah. Maka itu pun ulama menghukumkan suci. Makanya bila ada pian melaundrikan pakaian, sedangkan kita kada tahu kayak apa tukang laundry itu menapas, maka hasil laundry itu hukumnya suci. Kenapa? Karena ini membasuh mesin. Sedangkan mesin itu berpembilas. Maka yakini saja bahwa ketika inya membilas itu air bilasan itulah yang membilas semua najis dulu. Baru diudaknya lagi dengan sabun. Bisa dipahami itulah. Karena ulun ini dulu pernah dilakukan bahasul masail ini. Karena memang rata-rata kada ada mesin cuci itu kada berpembilas. Mesti ada pembilas. Karena bisa dibilas lah. Habis dibilas akhirnya dikaringkan lah. Nah ketika air membilas itu kan turun dari atas dari seluruh dinding kan. Berarti itu kan menjadikan air itu benar-benar terbilas. Maka hukumnya hukum suci. Di situ. Jadi kada usah ragu kalau kita melaundrikan pakaian, maka kita boleh yakini bahwa pakaian hasil laundry itu adalah suci. Jangan tapi was-wasan juga betakun non acilnya pian cil napas tadi kayak apa jar. Kada usah nang tapi anu banar juga. Bila kada repot tapas orang. Kira-kira bakal melaundry kalau saya tapi ada takut-takut untuk laundry. Dan pian ulama katakan tidak perlu juga memberitahu tukang laundry. Cil ini selawarnya najis karena biasanya pakaian yang diantarkan ke tukang laundry itu toh dalam keadaan kering ya Allah. Meskipun kakanak mengamihi tapi sudah sehari dari pagi sampai sore itu otomatisnya kering. Sehingga ketika inya kering, banyu kami itu jadi kering, maka najis itu berubah sudahnya menjadi hukmiyah. Tapi nya tetap najis memang. Tapi begitu inya terbilas oleh air, inya hukumnya suci sudah. Nya najis itu ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu bendanya ada. Kayak lantai itu ada tahi kucing. Selama tahi kucing ada itu najis ainiyah karena ada tahi jadi ikungan. Begitu tahinya kita buang, kita lap, behebat ya aduh kayaknya. Kan kada bersisa lagi kalau tahi kucing mensawat kayak ini nah. Debu kita angkat. Macam ini kita anu seperti ini. Bersih, mengkilat. Tetap najis kalau. Itu namanya hukmiyah, hukumnya tetap najis karena belum disiram. Membersihkannya harus disiram dulu, barunya suci lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i kering sendiri itu tidak menjadikannya suci. Tetap harus dibilas banyu. Ada yang pian masih bingung di sini, ulun stop dulu sini. Ada yang bingung kan tentang ini? Ada yang bingung. Kalau anu tadi guru jar kalau nyetapih atau selawar kan kalau kita bilas kan jar jelas banyu nang di sini jakanya najis itu ada di sini dengan ngalir banyu kan otomatis najis itu gugur loh. Tapi kayak apa lantai tadi jar. Makanya ulun katakan lantai tadi jangan disiram ketika basah. Tapi karingkan dulu. Begitu karingnya hanya siram. Begitu disiram itu suci sudah hukumnya. Jadi meskipun secara kasat mata tidak terlihat lagi ada najis di situ karena sudah kita lap, tapi hukum tetap najis. Karena kita baru ngelap aja, belum menyiram, karena memang harus menggunakan air untuk mensucikannya. Nah, pian kada yang ditanyakan otomatis udah anggap paham. Wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an ihdahunna mamzuhatun bit turabit tahur. Sekarang kita bicara seandainya ada di antara pian nang di jilat anjing. Kalau ada berjalan ke rumah orang, sekalinya anjing baparak jilatnya. Atau harus dijilat anjing lah. Termasuk ada nang betakun. Kayak apa jar ulun melihat anjing tetangga tuh lucu jar. Lucu.
Lalu begitunya lewat ulun elus-elus ya. Apa anunya mau elus menajis ke kada? Perhatikan. Kalau tangan kita kering. Perhatikan, kalau tangan kita kering. Awak anjing kering, sama-sama kering nih. Lalu kemudian pian anu seperti itu, tangan kering, inya kering. Maka setelah kita pusut kayak itu sudah kada apa-apa, kada ada masalah. Kada harus tangannya dibasuh dengan banyu nang bercampur tanah. Tapi kalau tangan kita basah atau awaknya yang basah, apalagi keduanya basah. Harinya hujan, lalu anjing ini lewat basah tubuhnya, lalu kita lap kayak itu awaknya, maka dengan menyentuh yang basah itu tadi, maka hukumnya najis. Atau dijilatnya. Jadi jangan dikira nang najis itu hanya jilatan. Jangan dikira hanya jilatan. Menyentuh bagian tubuhnya pun jika itu basah maka najis. Dan najisnya najis mughal ladhah. Membersihkannya adalah dengan 7 kali disiram banyu. 7 kali dibasuh. Salah satunya menggunakan, maksud menggunakan tanah itu cilai, ambil gayung siram. Ambil gayung siram. 2 kalau sudah, ambil gayung siram. Lalu karena di satu siraman ambil tanah, lalu pian tanah itu dicampurkan dengan air. Nah lalu airnya pian siramkan 1 kali aja. Dan letaknya boleh di mana aja. Kada harus itu basuhan ke-7. Kada harus basuhan pertama. Kada harus basuhan ketiga. Boleh diletakkan di salah satu dari 7 basuhan. Tapi ulama mengatakan afdol diandak di awal atau kedua atau ketiga. Supaya apa? Supaya basuhan 4, 5, 6, 7 ini membersihkan sisa tanah. Oke. Timbul lagi pertanyaan. Ulun anu jar. Tulak ke Turki, jadi di Turki banyak anjing. Ya di Turki itu banyak anjing memang, dan anjing Turki itu gana-gana dan bebas. Musim salju jar. Kada ada tanah lalu kelihatan. Lalu digilat anjing. Kemana ulun cari tanah jar? Kecuali becongkil lo, salju dicongkil, sedangkan salju dalam, tinggi. Kada terdapat tanahnya. Ini dengarkan baik-baik lah. Mayoritas ulama mengatakan harus menggunakan tanah memang. Jelaskah? Tapi ada sementara ulama, bahkan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, di dalam mazhab kita ada pendapat yang cukup kuat yang mengatakan hari ini sabun itu menggantikan posisi tanah. Ulun ulangi, ada ulama berpendapat sabun menggantikan posisi tanah. Sehingga jika salah satu basuhan menggunakan sabun maka cukup jika mengikuti pendapat tadi. Tapi kalau pian tanya mayoritas ulama berpendapat mana? Maka mayoritas ulama mengatakan tetap harus menggunakan tanah. Faslun fi syurutis shalat wa istiqbalul qiblah, wallahu a'lam bishawab. Karena kita bicara tentang syarat salat yaitu menghadap kiblat, masuk waktu Islam dan seterusnya. Karena timbul ada pertanyaan, karena kayak apa jalur sembahyang sekalinya kiblat salah. Pertengahan sembahyang ada yang nagur dan masalah-masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mau meninggal kah? Innalillahi. Oh iya kah? Berapa kali tadi? Baik. Innalillahi. Baik, kita lanjutkan ini. Ada kemarin ibu-ibu tuh bertanya
tentang sholat ba'diyah tanah masjid. Seandainya ibu-ibu ini tulakan ke masjid maghrib atau isya. Jadi ba'diyah itu ibu-ibu lah. Ketika pian tuntung sembahyang isya, jika pian bisa memastikan setelah isya bulik ke rumah, dan bila tak ke rumah bakal sembahyang ba'diyah, maka sembahyang ba'diyah di rumah lebih afdal daripada di masjid. Ulun ulangi, sembahyang baik qobliyah atau ba'diyah. Misalnya pian hendak turun juga nih subuh ke masjid, atau maghrib ke masjid, atau isya ke masjid. Ajan orang, lalu pian hendak qobliyahnya di rumah, sehingga sampai masjid hanya tahiyatul masjid. Begitu tuntung sembahyang, lelakian lagi sembahyang, pian bulik berdahulu supaya kada anu lakian nih. Maka sembahyang pian di rumah itu yang sunnah lebih afdal daripada sunnah di masjid. Tapi kita bicara sunnah. Jelas inilah. Kalau pian bisa pastikan bahwa pian bakal sembahyang di rumah, tapi mun kira-kira sampai ke rumah mukena bakal tekipai ke sana kamari sudah ada mun ka itu jar ulama sembahyang di masjid. Karena pian kada bakal sembahyang kok ba'diyah, karena sembahyang di rumah itu lah itu lebih afdol daripada sembahyang di masjid untuk yang nah yang kada disyariatkan berjamaah. Kayak qobliyah ba'diyah kan kada berjamaahnya, maka di rumah aja. Sama kasusnya ibu-ibu hendak sembahyang witir, tapi kerancakannya ajan hanya bangun apabila hendak bewitir, maka bewitir sebelum guring itu lebih afdol. Kalau ada pertanyaan, bagus bewitir tengah akhir malam kah sebelum subuh atau bagus sesudah isya? Nyatai bagus sebelum subuh kalau bakal bangun. Kalau pian bisa pastikan bangun jam 3:30 lalu kemudian bewitir 3 rakaat, maka lakukan sebelum subuh kalau bisa. Tapi kalau kerancakannya ajan hanya bangun dan ujung-ujungnya kada sembahyang witir, maka lakukan witir sebelum guring. Supaya menjaga amalan juga guring dalam keadaan berwudu. Sembahyang pian, bewitir. Pokoknya amalakan itu ibu-ibu, apabila pian yakin bangun bakal terlambat, maka mulai malam ini gawin 3 rakaatnya tuh sebelum guring. Jadi kan amalan rutin tuh, anak sejadah sudah di para keranjang, anak sembahy, anak naik keranjang, beudu dulu sambil kan membasuhkan banyak orang. Wah ini bila anak guring apa tuh? Apa namanya? Nang Mbak Anu Muha. Nah sebelum itu beudu dulu, karena banyu udu tuh jangan dikira kada mau olah muha bercahaya loh. Banyu udu tuh mau olah muha bercahaya. Beudu dulu, mbak beudu sembahyang kan bersih muha. Tapi sembahyang 3 rakaat, 2-1 lah, 2-1, 2 rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun misalnya, sabih isma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian kita rakaat 1 yang terakhir qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kayak orang tarawih. Atau kalau pian kada hafal, nang hafal aja. Harus ada potong hafal aja. Pokoknya 3 rakaat, 2 rakaat salam baru 1. Lalu setelah itu pian silahkan keranjang dah, keranjang tuh ambil aja tasbih. Baca aja wirid seberapa pian mampu sampai teguring, karena rasanya kada mungkin juga begitu berabah langsung teguring tuh kada mungkin ya. Mesti menunggu. Mau membuka IG atau orang lain baca setengah jam tuh kada bakal guringan akhirnya. Tasbih ketek minimal ada target 100 istighfar, 100 salawat, syukur-syukur kalau 1000. Nah jadi jangan ada lagi pertanyaan, kayak apa jar bewitir sebelum guring? Boleh, karena Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk bewitir sebelum guring. Dan ini diwasiatkan juga kepada siapapun yang merasa bangun bakal terlambat. Setelah ini ulun minta bantuan ibu-ibu. Setelah ini setelah wirid, setelah zikir, karena mungkin ada di luar betunggu, siapkan kotak. Karena ini ulun sampaikan hari ini dan malam Rabu, yang mana ada berlebihan rezeki, kita berkumpulan untuk membantu meringankan saudara dan saudari kita yang tertimpa kebakaran di malam Rabu tadi.
Malam Rabu tadi mudah-mudahan Allah gantikan bagi Sidin rezeki yang lebih banyak dan lebih baik lagi insya Allah. Karena dikumpulkan aja, karena setelah ini siapa kena ada di luar, andak aja di kotak itu di luar, andai pun pian hendak antarkan kena malam Rabu kada baca, atau hendak langsung antar ke Sidin kada baca. Cuma maksudnya kalau di sini kita kumpulkan dulu sampai malam Rabu kita kumpul, baru kita antar ke wadah Sidin. Wallahu a'lam bishawab. Atau apa aja nah hendak pian julung terserah pian aja, silahkan. Kita berzikir, ada salah satu jamaah kita atas nama Ibu Arbayah binti Ahmad berpulang ke rahmatullah. Maka kita membaca tahlil 70.000 kali. Kita niatkan mudah-mudahan yang kita baca ini menjadi keberkahan, dan jaka bahasa ulama tuh fidaan lahu. Artinya kita membaca ini mudah-mudahan menjadi penebus beliau, sehingga beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 70.000 kali karena kita di orangnya, jadi kita hanya membaca sekitar 160 kali ya kita baca. Lailah baca seberataan lamun kawan dibaca berataan jangan berdiam. Karena hitungan ini hitungan kalau berataan membaca. Jangan berdiam. Dan bila ada siapapun yang wafat di antara kita, jangan kada bahabar, supaya kena yang wafat itu ditahlilkan sebanyak 70.000 kali. Wallahu a'lam bishawab.